Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Hari Senin di tanggal 7 Maret 2022. Kembali saya Daryl Adam temani Anda. 1 jam kita akan berbicara tentang apa yang menjadi sebuah konsentrasi penuh perbankan syariah, khususnya mengenai outlook industri perbankan syariah nasional di tahun 2022. Melengkapi perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini, saya sudah bersama dengan 2 narasumber. Di antaranya yang pertama ada Bapak Dr. Handi Riza Idris, selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat siang Pak Handi Riza. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Dery, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Pak Riza ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih waktunya. Dan kita tidak hanya berdua Pak Handi Riza, hadir pula pengurus pusat MES dan beliau juga seorang Chief Strategi Young Islamic Bankers, ada Mas Kindi Miftah. Assalamualaikum, selamat siang Mas Kindi Miftah. Salam Mas Daryl. Gimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Mas Kindi dan juga Pak Handi Riza waktunya. Dan Smart Listener, seperti biasa kami kembali mengundang Anda untuk berinteraksi, mengetahui tentang seperti apakah outlook industri perbankan syariah nasional di tahun 2022. Kami live di kanal YouTube Smart FM dan juga akun Facebook Smart FM. Untuk di kanal YouTube, Anda bisa coba lihat kami secara audio visual dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video-video yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Dan interaksi Anda kami nantikan juga di 0812 11 12 959. Oke, kita akan segera mulai perbincangan siang hari ini. Mungkin saya mau ke Mas Kindi Miftah terlebih dulu. Mas Kindi, boleh kita dikasihkan sedikit snapshot kondisi dan juga perkembangan dari industri keuangan syariah global di tahun 2021 seperti apa kira-kira Mas Kindi Miftah? Ya, Mas Daryl, kalau untuk laporan perbankan syariah global 2021 sebenarnya belum banyak keluar ya Mas Daryl, karena memang kalau perbankan syariah global itu untuk kewajiban pelaporan itu tidak seketat di Indonesia, jadi mungkin mereka nanti baru akan keluar di sekitar tengah tahun nanti gitu ya. Tapi kalau kita lihat laporan terakhir ya, itu perbankan syariah global itu masih tumbuh cukup baik gitu ya. Data yang paling available itu di tahun 2019 dan 2020 itu bahkan masih tumbuh 2 digit itu Mas Daryl. Jadi mereka masih tumbuh sekitar 14% kayak gitu. Tentunya itu drivernya adalah beberapa negara yang memang pertumbuhannya masih cukup tinggi. Nah ini tentunya harus jadi refleksi buat Indonesia ya, yang pertumbuhannya malah mulai melambat ke single digit gitu Mas Daryl. Jadi sementara ini so far so good ya, Mas Kindi ya? Iya, masih Mas. Masih, oke baik. Pak Handi Riza, kalau melihat positioning dari sektor jasa keuangan dan perbankan syariah Indonesia di kancah global, seperti apa kira-kira perkembangannya? Ya, baik Mas Deryl ya, Mas Kindi. Jadi Mas Deryl ya, kita ini dari berbagai macam report yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional ya, diantaranya Islamic Economic Forum ya, maupun International Financial Development yang memang mengeluarkan semacam annual report ya, itu menunjukkan bahwasanya industri keuangan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Walaupun tadi disampaikan Mas Kindi ya, mungkin faktor COVID menyebabkan beberapa industri keuangan ya, terutama perbankan mengalami stagnan gitu ya. Tapi secara umum Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Nah, dari laporan tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya tren pertumbuhan industri keuangan atau sektor jasa keuangan ya, khususnya perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik ya. Nah, ini terbukti pasca dilaksanakannya merger ya, 3 bank kemudian berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Industri keuangan syariah di Indonesia ini saat ini ya, itu menempati posisi yang cukup signifikan Mas Deryl ya. Jadi berada di posisi nomor 21 terbesar di dunia ya dari sisi aset ya.
Ya. Di mana sebelumnya itu berada pada posisi nomor 34 ya sebelum merger ya. Nah ini kan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Secara personal ya, secara institusi, beberapa bank ya, contohnya tadi yang saya katakan yang merger ya, BSI bahkan asetnya bahkan sudah mulai menyamai beberapa Islamic banking yang ada di Malaysia. Yeah. Nah ini menunjukkan ada penetrasi ya yang cukup signifikan yang dilakukan oleh industri perbankan syariah di Indonesia, dan ini yang kemudian mendorong lembaga-lembaga internasional tadi menempatkan Indonesia lah ya sebagai salah satu negara yang paling progresif terhadap pertumbuhan industri keuangan syariahnya ya, terutama perbankan syariah. Nah ini beberapa lembaga tersebut juga memprediksi ke depan, bahkan diprediksi Indonesia akan masuk menjadi negara yang ya mungkin bisa masuk dalam 10 besar, 5 besar ya industri keuangan yang terbesar di dunia lah gitu, Mas Daryl. Jadi ini satu hal yang baik menurut kita ya, walaupun secara kita lihat dalam perkembangan industri nasional sendiri ya, walaupun ada perkembangan, tetapi kan juga belum terlalu signifikan mendorong industri keuangan syariah. Jadi mungkin faktor COVID ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat industri keuangan syariah kita menjadi agak lebih sedikit stagnan gitu. Mungkin begitu profilnya Mas Daryl ya, kalau kita bandingkan antara perkembangan industri keuangan dan juga perbankan syariah di Indonesia ya dalam perspektif global. Jadi global melihat kita salah satu negara yang progresif lah gitu ya perkembangan industri keuangan dan perbankan syariahnya. Oke, baik. Mungkin kita break sebentar ya, Pak Handi Riza dan juga Mas Miftah. Nanti kita akan coba bahas lebih detail apa sih sebetulnya menjadi highlight dari perkembangan di tahun 2021. Oke, kita break sebentar. Smart Listeners, silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa berinteraksi di kolom chat yang sudah kami siapkan, dan jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe kanal YouTube Smart FM agar video-video ini bisa terus menjadi sebuah insight pembelajaran buat siapapun yang menyaksikan video di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.
Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya masih bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris, selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina. Juga ada Mas Kindi Miftah, beliau adalah pengurus pusat MES dan Chief Strategi Young Islamic Bankers. Tema besar kita hari ini adalah Outlook Industri Perbankan Syariah Nasional di tahun 2022. Kalau di statement awal tadi Mas Kindi jelas menyatakan bahwa ini masih dalam keadaan aman dan juga relevan, tetapi tidak ada salahnya juga kalau mungkin di sesi kedua ini kita perlu mengetahui ya apa saja yang menjadi highlight dari perkembangan industri perbankan syariah nasional di tahun 2021. Mungkin Pak Handi Riza bisa lebih menjabarkan secara detail sebelum nanti kita melihat tentang proyeksi sektor jasa keuangan seperti apa. Silakan Pak. Ya, baik Mas Deril ya. Untuk highlight ya dan perkembangan industri perbankan syariah kita tahun 2021 yang lalu ya, Mas Deril ya. Saya mencatat ada 5 hal yang mungkin menjadi fokus ya, atau yang bisa menjadi catatan bagi kita ya, tidak hanya bagi para kalangan akademisi ya, tapi juga para regulator, praktisi, dan juga seluruh stakeholder ya, yang kira-kira ini bisa menjadi satu masukan yang kita bisa diskusikan menurut saya ya. Yang pertama itu terkait dengan regulasi, Mas Deril ya. Kita ketahui bahwasanya Undang-Undang Perbankan Syariah kita ini kan sudah cukup lama ya, Undang Nomor 21 tahun 2008 ya. Jadi kalau kita hitung ya, ini kan sudah sekitar berapa ini ya, 13-14 tahunan lah gitu ya, Mas Deril ya. Untuk ukuran sebuah undang-undang, kalau menurut saya perlu juga kita perlu merevisi atau mereview kembali lah gitu ya, apakah regulasi ini masih relevan atau tidak dengan kondisi kekinian, karena kita ketahui perkembangan teknologi ya, atau industri keuangan ini kan sudah sangat pesat sekali ya. Nah, saya khawatir regulasi yang ada dan juga turunannya ya, Undang-Undang Nomor 21 dan turunannya mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai kemudian OJK dan lain sebagainya, apakah masih relevan atau tidak gitu. Jadi payungnya ini perlu kita evaluasi, perlu kita review bersama ya, apakah ini masih relevan atau tidak. Apalagi ada wacana juga kan dari sebagian kalangan untuk mulai bagaimana supaya kita mendorong supaya kita memiliki undang-undang ekonomi syariah ya sebagai payung besar daripada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Nah, jadi ini perlu mendapat perhatian menurut saya, karena perkembangan teknologi dalam bidang keuangan ini sudah sangat pesat sekali ya. Jangan sampai ini tidak kompatibel nantinya dengan perkembangan teknologi, industri teknologi dan juga perkembangan kelembagaannya. Nah, yang kedua Mas Deril itu faktor permodalan ya. Memang kita ketahui ya, industri keuangan atau perbankan syariah di Indonesia baru saja mendapatkan satu suntikan yang luar biasa ya dengan mergernya 3 bank tersebut, yang kemudian mendorong bank BSI tersebut menjadi bank dengan kelas buku 3 ya, dan mudah-mudahan kalau nanti pemerintah menambah modal bisa masuk ke kalangan bank buku 4 ya, artinya bank yang dengan permodalan yang sangat besar sekali ya. Nah, kalau dengan pada kelas buku 4 artinya dengan permodalan yang dimiliki tentu akan bisa membuat industri perbankan kita ini menjadi lebih efisien, memiliki daya jangkau lebih luas, mampu melakukan pengembangan bisnisnya lebih jauh gitu ya. Nah, ini tentu menjadi satu angin segar buat kita. Tapi jangan lupa juga kan ini baru 3 bank, sementara kita punya puluhan bank ya.
baik yang statusnya hari ini BUS ya, Bank Umum Syariah maupun UUS. Nah, ini kita perlu juga mereview apakah nanti kesepakatan merger ataupun kesepakatan mereka melakukan harus segera melakukan spin off ya dari yang UUS menjadi BUS. Nah, ini juga perlu dievaluasi. Jangan sampai yang besar itu BUS saja, BSI saja, sementara yang lainnya kita tidak mengetahui bagaimana perkembangan dan juga proyeksinya ke depan. Nah, ini harus sama-sama kita lihat menjadi satu industri keuangan syariah yang komprehensif ya, yang tidak boleh tertinggal satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga Mas Daryl itu faktor linkage atau kalau boleh saya katakan ekosistemnya lah gitu ya. Nah, kita tahu hari ini tidak hanya industri perbankan saja yang tumbuh, tetapi juga sektor realnya, terutama industri halal juga sudah mulai diperhatikan pemerintah gitu ya. Nah, ini kan harus sama-sama ini ya, harus sama-sama tumbuh dan berkembang, harus sama-sama gitu. Nah, ini percepatan membangun ekosistem ini seperti apa gitu ya. Ini juga perlu mendapat fokus dan perhatian dari kita. Saya yakin semua stakeholder pasti memikirkan hal ini ya, jangan sampai nanti terjadi dikotomi antara perkembangan sektor keuangan dengan sektor real sehingga tidak ada linkage yang kuat gitu ya, termasuk juga di sektor keuangan sendiri ya, baik yang sifatnya IKNB ya maupun perkembangan dana sosial keagamaan ya. Nah, ini kan harus punya satu keterikatan ya, ada benang merah yang kuat satu dengan yang lain. Nah, yang keempat itu masalah pasar Mas Dery. Kita ketahui persoalan kita selama ini economic of scale dari perbankan syariah kita ini masih kecil ya. Ini harus kita akui ya. Terbukti misalkan market share-nya masih 6%, 7% gitu ya. Ini kan masih angka yang kalau dilihat dari potensi kan masih jauh sekali gitu. Nah, ini dengan adanya merger ini ya, BSI kita harapkan dia mampu menjadi lokomotif ya untuk mendorong bagaimana memperluas economic of scale tadi ya, sehingga dia mampu membuka akses-akses ya pasar yang tadinya tidak tersentuh atau tidak bisa dibiayai oleh sektor keuangan syariah atau perbankan syariah. Nah, ini harus multiplier efeknya harus juga dirasakan oleh industri keuangan yang lain. Nah, yang kelima, ini persoalan klasik nih Mas Daryl ya, itu syariah compliant. Bagaimanapun kita harus punya satu karakteristik yang membedakan dengan konvensional ya. Perbankan syariah itu identik dengan penerapan maqasid syariah ya. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi kita hari ini. Saya pernah melakukan penelitian beberapa tahun yang lalu bagaimana penerapan maqasid syariah di institusi perbankan syariah. Nah, ini memang membuktikan itu masih cukup lemah gitu ya, masih menjadi titik lemah kita pada hari ini ya, bagaimana nilai-nilai syariah itu tergambar betul mulai dari dalam pelayanan ya, kemudian produk ya, kemudian sistem ya, dan juga bagaimana mengembangkannya ya dari sisi perkembangan teknologi. Nah, ini harus juga menjadi perhatian kita bersama gitu. Nah, ini perannya itu tidak hanya dimainkan oleh DGS maupun DSN, tapi juga oleh seluruh stakeholder yang ada ya, sehingga ini menjadi satu concern kita untuk memperbaiki ke depan, sehingga perbankan syariah kita ini benar-benar syariah compliant, tetapi dia juga tidak ketinggalan dari sisi perkembangan teknologi dan pasarnya. Mungkin begitu Mas Daryl, catatan saya Mas Daryl. Baik, berarti ada 5 poin penting yang harus menjadi sebuah atensi khusus ya, Pak Handi Riza ya. Nah, ini mungkin akan menggiring kita menghadapi satu proyeksi sektor jasa keuangan yang mungkin akan terjadi di perbankan syariah untuk tahun 2022. Bagaimana Mas Kindi, proyeksi sektor jasa keuangan syariahnya seperti apa kira-kira? Mengacu dari 5 poin yang disampaikan tadi sebagai sebuah pembenaran ke arah yang lebih baik lagi. Ya, makasih Mas Daryl. Jadi kalau kita bicara proyeksi, kita harus lihat dulu kondisi existing-nya seperti apa ya. Jadi di tahun 2021 itu mungkin saya menambahkan Mas Handi tadi, di 2021 ini memang masih melanjutkan tren yang sebelumnya. Perbankan syariah di Indonesia ini tumbuh hanya single digit, padahal sebenarnya asetnya itu market share-nya masih sekitar 6,5% kayak gitu. Jadi pertumbuhannya sendiri masih jauh dari optimal. Nah, ini kenapa tahun 2021 tumbuh seperti itu? Karena paling tidak ada 2 faktor sih. Pertama memang ada 3 faktor lah. Yang pertama karena memang kondisi ekonomi akibat COVID. Yang kedua memang karena BSI sendiri pertumbuhannya karena mungkin masih konsolidasi merger. Jadi BSI sendiri tumbuh hanya 5% tuh di tahun 2021. Padahal 40% dari aset perbankan syariah itu adalah asetnya BSI.
Yang ketiga, karena Bank Riau Kepri itu tidak jadi konversi, tertunda konversinya di tahun 2021. Padahal kalau Bank Riau Kepri konversi itu bisa menambah aset perbankan syariah sekitar 27 triliun gitu. Nah, gimana proyeksinya ke depan? Jadi kalau kami sebenarnya sudah bikin dokumen Outlook Islamic Banking tuh Mas Daryl, sudah kami sebarkan juga lewat media sosial kami. Proyeksi kami tahun ini itu bisa double digit di angka di sekitar 16%. Kenapa? Karena Bank Riau Kepri insya Allah tetap jadi konversi, izinnya, berita terakhir sih izinnya insya Allah akan keluar Maret ini. Jadi perbankan syariah akan naik drastis di bulan Maret ini, asetnya menjadi bertambah 27 triliun. Kedua, BSI diharapkan sudah mulai pulih ya pertumbuhannya, sehingga secara total itu perbankan syariah kami proyeksikan akan tumbuh sekitar 115 triliun. Jadi masih bisa tumbuh kembali lagi ke double digit, tapi catatannya masih ada faktor anorganik di sini. Nah, seharusnya memang BSI maupun bank-bank syariah lainnya sudah bisa kembali lagi atau meningkatkan lagi tingkat pertumbuhannya, merecovery lagi bisnis-bisnis yang mungkin sebelumnya sudah mulai melambat gitu Mas Daryl. Oke. Baik. Ini tanggung waktunya, kita mau lanjutkan nanti di sesi yang ketiga saja. Tapi kembali kami ingatkan untuk Anda Smart Listeners, kami sudah live di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa komentar, kemudian juga like, subscribe, dan juga share video-video yang sudah kami tayangkan. Dan juga ada polling yang bisa Anda ikuti di Instagram dan juga Twitter kami. Silakan bisa follow Instagram kami dan juga Twitter kami. Kami juga live di kanal akun Facebook Smart FM. Nah, sudah ada satu komentar yang masuk di kanal YouTube Smart FM, tapi nanti kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, Smart Syariah akan segera kembali. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda.
menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah dengan tema besar Outlook Industri Perbankan Syariah Nasional di tahun 2022 di edisi Maret ini. Dan saya masih bersama Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina, juga ada Mas Kindi Miftah, pengurus Pusat MES dan Chief Strategy Young Islamic Bankers. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada beberapa komentar yang sudah masuk. Yang pertama masuk dari akun kanal YouTube Smart FM. Dari Mas Arif Tito, saya ingin menanyakan apa peran perbankan syariah yang bisa diambil dalam pemulihan ekonomi nasional pasca dari pandemi COVID-19. Silakan, saya mau ke Pak Handi terlebih dahulu, nanti Mas Kindi Miftah boleh menambahkan. Ya baik, terima kasih. Siapa? Mas Arif Tito ya? Mas Arif Tito, ya. Ya, terima kasih Mas Arif Tito ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat perbankan syariah kita ini bisa punya peran yang signifikan dalam menggerakkan ekonomi kita pasca COVID ya. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya COVID ini menghantam semua dunia usaha ya, tidak hanya besar, menengah, kecil, tapi juga UMKM ya. Sektor UMKM juga sangat terdampak ya. Beda mungkin dengan krisis-krisis sebelumnya tahun 98 ya, tahun 2008 di mana sektor UMKM masih bisa tumbuh dan berkembang. Tapi krisis kali ini ya, COVID ini membuat UMKM kita juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena mobilitas mobilitas manusia atau masyarakat yang terbatas ya, karena PPKM itu yang membuat pergerakan ekonomi kita menjadi terhambat. Nah, pasca COVID ini tentu diharapkan ini mulai bergerak kembali, berputar kembali gitu, Mas Deril ya. Terutama bagaimana mendorong sektor UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang ya. Nah, kita ketahui bersama ya, banyak sekali usaha-usaha UMKM yang kemudian tutup atau gulung tikar ya, tidak melanjutkan. Padahal kita ketahui ya, potensi UMKM kita ini baik dari sisi tenaga kerja, jumlah usahanya maupun kontribusinya terhadap PDB itu besar sekali. Jadi ceruk ini bisa diambil oleh perbankan syariah menurut saya ya, bagaimana nantinya perbankan syariah bisa mendorong atau membiayai sektor-sektor UMKM ini untuk bisa tumbuh dan berkembang kembali. Nah, tentu dengan harapan pada saat yang bersamaan ya, industri halal juga tumbuh dan berkembang. Jadi mungkin bisa dispesifikkan saja pasarnya itu UMKM yang memang itu berorientasi ataupun memang bercirikan ya industri halal atau industri syariah, sehingga ini bisa menjadi salah satu penopang dan juga menjadi harapannya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, jadi selain program-program pemerintah yang sudah dialokasikan oleh pemerintah dalam bentuk KUR dan lain sebagainya, sektor perbankan ya, khususnya perbankan syariah juga bisa mengambil peran bagaimana mendorong pembiayaan UMKM ini bisa jauh lebih tumbuh dan berkembang sehingga sektor UMKM menjadi bergerak kembali. Mungkin itu perannya Mas Deru yang bisa dimainkan nantinya. Mas Kindi, kalau mau menambahkan silakan. Bagaimana peran perbankan syariah? Ya, menambahkan Mas Handi, memang walaupun UKM itu memang sangat terdampak, tapi yang recovery-nya paling duluan juga UMKM. Jadi kalau kita lihat data-data terakhir,
itu kredit, untuk kredit segmen korporasi, segmen yang besar korporasi dan komersial itu masih sangat sulit untuk tumbuh ya, bahkan cenderung untuk turun. Justru yang mulai recovery di tahun 2021 adalah segmen usaha kecil dan menengah ya, atau kita nyebutnya juga segmen SME gitu. Jadi beberapa bank kita perhatikan kredit ke sektor SME-nya sudah mulai tumbuh, walaupun memang masih nilai volumenya masih di bawah tahun 2019. Jadi memang kita harapkan ini di tahun 2022 ini lebih berani lagi perbankan syariah untuk bisa masuk ke sektor UKM lebih banyak, dan sambil mungkin nanti balancing juga ke sektor-sektor yang lain gitu, Mas. Oke, berarti harapan masih begitu besar ya Mas Kindi ya untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi mungkin kita perlu melihat juga seperti apa peluang dan juga tantangannya, karena ini nggak lepas dari dua hal itu yang mungkin dihadapi industri perbankan syariah di tahun ini 2022. Bagaimana Mas Kindi? Ya, jadi tantangan tadi melanjutkan penjelasan saya yang sebelum break. Memang pertumbuhannya masih sangat slow ya, di bawah single digit. Jadi OJK dan semua stakeholder yang lain, bank-bank syariah yang besar harus berusaha seoptimal mungkin agar tingkat pertumbuhan kembali ke double digit supaya market share itu bisa terus tumbuh gitu. Jadi jangan terlalu berpuas diri dengan saya sudah positif lalu menganggap masih cukup. Yang kedua, penyaluran pembiayaan itu juga sangat drop ya. Seharusnya kalau kita melihat masa-masa keemasan itu perbankan syariah bisa memiliki FDR, financing to deposit ratio itu di atas 90%. Nah, saat ini sebenarnya kalau unit usaha syariah itu FDR-nya di atas 90%, artinya unit usaha syariah itu masih cukup optimal. Namun yang bank umum syariah yang terutama yang besar-besar dan termasuk juga BSI itu FDR-nya itu bahkan di bawah 75% kayak gitu. Jadi di PR bagi bus-bus ini bagaimana bisa fundingnya besar, dananya besar, tapi bisa berupaya untuk merecovery kapasitas pembiayaannya, lebih berani lagi melihat peluang-peluang yang ada sehingga FDR ini, dana-dana yang sudah dihimpun itu bisa dioptimalkan menjadi pembiayaan. Nah, yang kedua mungkin terkait dengan digital. Sebenarnya mungkin kalau banyak masyarakat atau pendengar Smart FM yang masih awam dengan perbankan syariah, saat ini perbankan syariah sudah cukup maju ya untuk digital. Jadi sudah bisa buka rekening online, mobile bankingnya juga sudah lengkap, sudah ada juga di ekosistem digital, marketplace dan sebagainya. Namun memang kalau kita lihat untuk untuk akuisisi, untuk meningkatkan nasabah-nasabah yang baru itu kecepatannya masih jauh di bawah bank-bank konvensional, karena mungkin memang cara-caranya, metode-metodenya yang menurut kami itu belum se-advance dari teman-teman di bank-bank konvensional gitu, Mas. Oke, ini mungkin imbas dari banyak pengaruh juga ya, tapi mungkin satu di antaranya pengaruh perkembangan kondisi politik internasional. Pak Handi Riza, apakah mungkin juga perbankan syariah nasional itu terimbas dengan pengaruh kondisi politik internasional yang mungkin sekarang masih terjadi, semisal mungkin penyebab perang Rusia dan juga Ukraina, misalnya seperti itu. Apakah faktor-faktor itu memberikan satu dampak kepada perbankan syariah? Mas Deril, kalau seandainya nanti tentu kita tidak berharap ya perang ini akan lama ya. Tentu kita berharap ini bisa segera ada titik temu lah untuk perdamaian ya. Kalau dilihat dampak pengaruh geopolitik global ini terhadap perekonomian nasional, khususnya perkembangan perbankan syariah ya, memang dalam jangka pendek ya, memang belum akan dirasakan ya. Belum akan dirasakan kalau menurut saya gitu ya. Tetapi kalau seandainya perang ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, nah mungkin sedikit banyak ini akan ada efek atau imbasnya ya. Apalagi kita ketahui Rusia menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar ya di dunia ya. Nah ini tentu akan berimbas kemana-mana ya, karena sumber energi hari ini ya secara global masih menggunakan minyak bumi atau fosil ya, energi dari fosil tersebut. Nah ini tentu akan memberikan dampak dan pengaruh bagi kita. Selain itu juga dikhawatirkan juga harga-harga komoditas juga akan mengalami kenaikan yang signifikan ya. Nah ini juga akan berdampak terhadap angka inflasi ya di nasional ya di kita ya. Nah tentu juga akan memberikan imbas dan pengaruh kepada kita. Tapi kalau kita lihat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Rusia memang tidak sebesar hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika ataupun dengan Cina ya. Nilainya masih relatif belum terlalu signifikan lah. Tetapi surplusnya ada di kita gitu ya. Artinya banyak produk-produk kita ya seperti produk perkebunan ya seperti kopi, CPO ya, teh, kakao dan lain sebagainya itu menjadi produk andalan ekspor kita ke Rusia gitu.
Nah, sebaliknya produk-produk yang sifatnya teknologi ya, industri ya, itu yang banyak menjadi bahan impor selain migas tentunya ya kepada Indonesia. Jadi dalam jangka panjang kalau ini terus berlangsung, Mas Daryl, saya khawatir juga akan memberikan dampak yang signifikan. Apalagi kita ketahui produk-produk lokal kita ini ya, produk-produk lokal yang dikelola oleh industri-industri mulai dari UMKM sampai industri besar kita, itu ketergantungannya terhadap barang impor juga masih tinggi, Mas Daryl. Nah, ini yang tadi saya katakan kalau seandainya harga barang impor itu melonjak, ya kan, seiring dengan memanasnya situasi global, nah tentu juga akan memberikan dampak terutama inflasi kepada kita. Nah, kalau sudah demikian tentu banyak industri-industri juga akan menjerit ya, dan bisa saja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional, khususnya kepada industri keuangan dan perbankan syariah kita. Oke, baik. Ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami, tapi nanti kita bahas di sesi terakhir deh, karena waktunya juga tanggung untuk membahas pertanyaan ini. Baik, Smart Listeners, kami undang Anda untuk kembali berinteraksi. Line komunikasi WhatsApp masih kami buka di 0812 11 12 959. Kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM dan juga di akun Facebook Smart FM. Jangan lupa di kanal YouTube Anda bisa like, comment, share, dan subscribe. Dan juga ikuti polling yang sudah kami gelar di akun Instagram Smart FM @Radio Smart FM dan juga Twitter kami. Smart Listeners, kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah berbicara tentang outlook industri perbankan syariah nasional tahun 2022 bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina dan juga Mas Kindi Miftah, beliau adalah pengurus pusat MES dan Chief Strategi Young Islamic Bankers. Nah, di sesi terakhir ini berhubungan dengan tema besar kita outlook industri perbankan syariah nasional tahun 2022. Sebelum kita membahas tentang apa saja yang perlu diperhatikan dan didorong agar perbankan syariah ini bisa tumbuh optimal ke depannya, ada satu penanya dari Palembang, Ibu Widiarti. Kalau Ibu Widiarti mengatakan begini, bagaimana hal yang bisa menjadi sebuah perhatian ketika perang Rusia dan Ukraina ini berimbas pula terhadap perkembangan ekonomi syariah? Apakah memang menjadi concern dari tim MES dan pihak-pihak terkait serta stakeholdernya? Mohon penjelasannya. Oke, ini sempat disinggung sedikit tadi Pak Handi, cuman untuk lebih komprehensif memberikan pemaparan dari pertanyaan Bu Widiarti, silakan Pak Handi, nanti Mas Kindi boleh menambahkan. Ya, siap Mas Kindi. Ya, Pak Handi terlebih dahulu, nanti Mas Kindi boleh. Baik. Ya, jadi mungkin saya ulang sedikit tadi apa yang saya sampaikan. Memang dalam jangka pendek ini ya, kita mungkin belum akan merasakan dampaknya. Gitu. Tapi kita kan tentu berdoa, berharap perang ini tidak akan terus-menerus ya, Mas Deril ya. Karena pasti akan sangat merugikan dan sangat berdampak buruk lah terhadap perekonomian global, apalagi kita baru saja dihantam oleh COVID ya. Nah, tapi juga tentu perlu kita antisipasi menurut saya ya. Bagaimanapun kondisi global yang tidak pasti ini ya, penuh dengan ketidakpastian ini perlu menjadi concern dan perhatian kita bersama. Karena memang juga tentu dampak awal yang paling merasakan tentu adalah perekonomian nasional kita gitu ya. Nah, kemudian baru merembet kepada sektor keuangan dan juga sektor ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita mengantisipasi ini? Nah, inilah yang paling penting menurut saya untuk kita lakukan, terutama ya perjanjian perdagangan kita yang sudah kita lakukan dengan Rusia ya, dengan Ukraina ya, walaupun mungkin nilainya belum terlalu signifikan, tetapi dampak global yang mungkin kita rasakan yang akan bisa merambat secara cepat itu adalah kenaikan barang-barang komoditas ya, contoh misalkan CPO ya, kemudian barang-barang elektronik ya, kemudian barang-barang yang nantinya kita juga jadikan sebagai barang ekspor kita ya, karena ketergantungan barang ekspor kita hari ini juga banyak dihasilkan oleh barang-barang impor yang kita lakukan pada hari ini. Jadi memang dua sisi ya, satu sisi kita bisa juga mendapatkan gain dari perang ini ya, dengan tingginya harga minyak, tingginya harga CPO, tingginya harga komoditas yang menjadi unggulan kita, tapi di sisi lain barang-barang yang kita butuhkan untuk kita juga gunakan sebagai barang kebutuhan dalam negeri dan ekspor juga akan ikut naik gitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri ya, sehingga nanti jangan sampai nanti ketika mereka melakukan pengembangan atau pembiayaan mereka tidak mampu lagi untuk melakukan pembiayaan tersebut. Nah, industri keuangan dan perbankan nanti pasti akan mengarah ke sana gitu, akan merasakan hal yang sama. Tapi mungkin sekali lagi tidak dalam jangka waktu pendek ini ya, tapi mungkin juga akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan saya pikir pasti sudah akan ada antisipasi dari sektor keuangan kita. Mungkin begitu, Mas Deril. Oke, Mas Kindi, mohon izin kalau ingin menambahkan, silakan. Ya, kalau buat perbankan syariah rasanya dampaknya masih terbatas ya, Mas Daril, karena memang nasabah-nasabah ekspor impor, nasabah yang memiliki eksposur internasional di perbankan syariah itu masih sangat jauh lebih terbatas dibandingkan perbankan konvensional ya. Dampaknya mungkin lebih banyak di sektor korporasi, karena sektor korporasi itu yang memang terlibat langsung dengan aktivitas ekspor impor yang baik yang ke Ukraina maupun ke Rusia gitu ya. Karena kalau kita lihat di data terakhir justru perdagangan kita dengan Rusia cenderung meningkat di tahun 2021, artinya di tahun 2022 ini nanti akan sangat-sangat terdampak. Tapi untuk ke sektor perbankan syariah sendiri rasanya belum begitu banyak karena memang eksposur nasabah-nasabah ekspor impor dan nasabah-nasabah di sektor korporasi yang memiliki eksposur internasional itu masih sangat terbatas gitu, Mas. Oke, baik. Kalau begitu mungkin ini boleh kita ambil sebuah titik konsentrasi ya, Mas Kindi Miftah ya, karena melihat ada banyak hal yang perlu menjadi atensi khusus dan mensupport agar perbankan syariah itu bisa tumbuh optimal ke depannya. Apa saja yang perlu menjadi sebuah perhatian, Mas?
Ya, saya mungkin nggak perlu panjang lebar, jadi saya sering menekankan ke regulator, ke OJK, ke KNEKS, dan stakeholder yang lain, fokuslah ke hal-hal yang bisa berdampak dalam jangka pendek gitu ya. Kami sudah kasih beberapa clue, misalkan selain masalah pertumbuhan anorganik, itu masih banyak juga bank-bank syariah lain yang bentuknya masih bank pembangunan daerah ya, BPD, bank regional, yang itu sebenarnya mereka masih punya potensi untuk bisnis syariahnya, UUS-nya itu diperbesar. Caranya gimana? Dana-dana pemerintahan daerah itu kan duitnya triliunan. Hanya saja sayang ketika ditempatkan di bank daerahnya itu di rekening konvensional. Ini sebenarnya sangat sederhana. Kalau dari OJK bisa mendorong berkomunikasi lebih dalam dengan direktur bank-bank BPD tersebut agar dimigrasikan rekeningnya, nomor rekening tetap sama, tapi jenis produknya dimigrasikan menjadi produk syariah. Itu perhitungan kami bisa menambahkan portfolio sekian triliun yang menurut kami sangat signifikan akan mengangkat market share perbankan syariah. Kedua, tentunya masih banyak sebenarnya hal-hal terobosan yang lain, misalkan terkait dengan payroll. Nah, terakhir itu Pak Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden kita, itu masih suratnya itu masih normatif tuh Mas Handi. Jadi hanya harusnya himbauannya itu ke kementerian lembaga, tapi ternyata suratnya itu ditujukan ke BSI untuk menggarap kementerian lembaga gitu. Jadi tidak mendorong atau lebih mengikat kementerian lembaga di Indonesia ini untuk mendorong payroll-nya ke syariah, dan harusnya tidak hanya BSI yang bisa masuk ke sana, siapapun yang sistemnya itu ada, kita istilahnya namanya MPN ya, modul penerimaan negara. Semua bank syariah yang sudah bisa integrasi dengan MPN harusnya dibuka untuk bisa menjadi bank penyedia payroll buat ASN atau kementerian lembaga, dan termasuk juga untuk di BUMN yang kuenya itu mungkin juga sama besarnya gitu. Begitu aja dari saya sih yang penting Mas Daryl. Oke, baiklah. Jadi tidak ada perlu hal yang krusial untuk diperhatikan ya. Baik, di menit-menit terakhir masih ada sekitar 5 menit ke depan. Kita perlu tahu juga bentuk dukungan apa yang bisa dilakukan baik dari MES pusat dan juga daerah serta para stakeholder lainnya terkait dalam peran untuk bisa menjadikan outlook industri perbankan syariah nasional di tahun ini tuh menjadi lebih baik. Apa kira-kira Pak Handi Riza yang menjadi usulan pertimbangan ini? Ya, baik Mas Daryl. Ya, saya menganggap MES selalu memiliki peran yang signifikan dan penting ya bagi perkembangan industri keuangan maupun ekonomi syariah di Indonesia ke depan. Karena MES memiliki jaringan yang mungkin sudah hampir di seluruh Indonesia ya, keberadaan MES ini, sehingga ini menjadi satu kepanjang tanganan lah gitu ya, dari sosialisasi dan juga perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Menurut saya tidak lagi fokus kepada industri keuangan saja, tapi juga ekonomi syariah secara umum lah, di mana di dalamnya terkait sektor real dan juga sektor keuangannya, karena bagaimanapun industri real kita juga tumbuh ya, dan juga kita harapkan tentu akan terus berkembang. Nah, melalui program-program seperti ini ataupun program-program edukasi dan literasi yang dilakukan oleh MES ke setiap daerah, tentu kita harapkan ini akan semakin meningkatkan kesadaran publik, awareness publik ya, bahwasanya industri keuangan atau ekonomi syariah kita ini adalah salah satu bentuk manifestasi bagaimana Islam memiliki satu sistem dan konsep kehidupan di bidang ekonomi dan keuangan yang notabene merupakan keyakinan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau awareness ini sudah terbangun, saya yakin ya ini akan lebih mudah lah bagi kita untuk mengembangkan ekonomi syariah ke depannya. Tapi tentu saja perlu ada satu pola atau sistem yang terintegrasi ya, terpola yang kira-kira nanti akan bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat kita gitu. Mungkin gitu Mas Daryl. Baik. 3 menit terakhir mungkin Mas Kimdi Miftah berkenan memberikan konklusinya, apa yang menjadi insight tersendiri di perbincangan kita hari ini. Silakan Mas. Ya, semua pihak harus ingat bahwa market share kita itu masih sangat kecil ya, 6,5% di industri perbankan syariah. Padahal kalau kita lihat di unit-unit usaha syariah itu market share-nya udah di atas 15%, bahkan Maybank syariah itu market share-nya sudah 26%, CIMB kalau nggak salah tahun ini akan menjadi 20%. Nah, ini yang harus dilakukan terobosan-terobosan agar bank umum syariah juga melakukan hal yang sama dengan induknya. Karena OJK sudah sangat bekerja keras untuk menelurkan regulasi POJK sinergi agar bank syariah anak perusahaan bisa sinergi dengan bank induk. Nah, ini yang sekarang menurut saya sih masih silo, termasuk juga di BSI, karena seakan-akan walaupun sebagai pemegang saham tapi berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus ditingkatkan kalau memang benar-benar marketnya mau tumbuh, terus pertumbuhannya mau lebih sustain ke depannya. Itu saja Mas Daryl. Terima kasih.
Pak Handi Riza, silakan konklusi apa yang menjadi highlight perbincangan kita hari ini? Mikrofonnya Pak Handi, mohon izin. Ya, tantangan tentu semakin berat ya, Mas Daryl, semakin besar dan dibutuhkan kesiapan dari seluruh stakeholder yang ada, mulai dari tadi yang saya katakan ya, mulai dari regulatornya, praktisinya, masyarakatnya, ya ini harus secara bersama-sama mengembangkan ke depan. Ini potensinya masih sangat besar ya, jadi kita ingin bagaimana supaya potensi dan realisasinya itu semakin sedikit jaraknya gitu ya, semakin mengecil, gitu. Jangan malah semakin timpang ya. Nah kalau semakin mengecil tentu perlu ada kesadaran bersama dan kerjasama antar semua pihak ya, sehingga ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan menurut saya ya tadi ya catatan-catatan yang kira-kira akan memperbaiki baik secara internal maupun ekspansi pasar ke depan perlu terus dilakukan ya, dan pemerintah juga keberpihakannya tadi ya perlu juga ditekankan sekali lagi sehingga industri ini bisa benar-benar berkembang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi 2022 ini selain tantangan potensinya juga besar untuk bisa kita segera dapatkan gitu. Oke, baik. Walaupun effortnya juga perlu lebih besar lagi dan awareness-nya juga harus diperlukan lagi untuk bisa menjadikan perbankan syariah ini sebagai perbankan yang seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, yang terbaik dan bisa go global ya. Baik, Pak Handi Riza, terima kasih waktunya sudah berbagi bersama dengan kami. Mas Kindi Miftah juga terima kasih banyak outlook-nya hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini itu memberikan satu motivasi terhadap seluruh SDM di Indonesia agar bisa memberikan kontribusi yang nyata dan juga baik untuk perkembangan ekonomi keuangan syariah dan juga perbankan syariah khususnya. Mas Kindi, terima kasih sekali lagi. Pak Handi Riza, terima kasih Mas Daryl. Ketemu lagi di perbincangan berikutnya, dan seperti itu terima kasih banyak. Video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa coba like, komen, dan juga subscribe serta share video-video yang sudah kami siapkan untuk terus melihat dan mendengarkan apa saja yang menjadi pembahasan dalam setiap program-program di Smart FM yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Sekaligus saya Daryl Adam pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration.